Pencairan PKH sudah terpantau di seluruh Himbara, baik itu Himbara Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank Syariah Indonesia khusus wilayah Aceh. Walaupun saat ini itu belum 100% dicairkan oleh Kementerian Sosial karena yang sudah terpantau sudah dicairkan masih sebanyak 60% dari total jumlah KPM PKH yang ditetapkan sebagai target nasional, yaitu sebesar 10 juta KPM. Nah, pada saat ini, di tahun 2023 ini, Kementerian Sosial menunjuk dua lembaga penyalur, yaitu Himbara dan juga yang melalui PT Pos Indonesia. Yang melalui Himbara sudah terpantau cair dan banyak pertanyaan yang KPM PKH mendapatkan bantuannya itu melalui PT Pos Indonesia. Kapan cairnya? Nah, saat ini sudah ada kabar gembira bagi para KPM yang PKH-nya cair melalui PT Pos Indonesia. Untuk lebih jelasnya, saksikan penjelasan dan bukti bahwasanya sudah ada kabar gembira. Untuk lebih jelasnya, saksikan penjelasan saya di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AZK seputar Bansos. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, para pemirsa, dan para penonton setia channel saya ini yang saat ini lagi melaksanakan aktivitas? Saya doakan semoga aktivitasnya lancar, selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Pencairan PKH pada saat ini sudah berubah skema penyalurannya. Kalau sebelumnya itu per 3 bulan yang melalui Himbara, baik itu juga yang melalui PT Pos Indonesia. Nah, saat ini untuk pencairan PKH dirubah oleh Kementerian Sosial yang melalui Himbara itu per 2 bulan, yang berakibat akan berkurangnya jumlah yang didapatkan oleh para KPM PKH. Tetapi perlu diingat bahwasanya itu tidak mengurangi alokasi jumlah yang didapatkan oleh KPM per tahun, sama, tidak ada pengurangan. Nantinya KPM PKH yang pada saat ini sudah mencairkan melalui Himbara mendapatkan PKH periode Juli Agustus, nanti akan mendapatkan kembali untuk periode September Oktober dan November Desember. Sedangkan untuk yang melalui PT Pos Indonesia itu tetap per 3 bulan atau per triwulan, tidak ada perubahan. Nah, saat ini untuk yang melalui Himbara dan juga yang melalui BSI sudah terpantau dicairkan oleh Kementerian Sosial, walaupun itu masih belum semuanya. Tetapi saat ini sudah ada KPM yang tersenyum bahagia, akhirnya penantian tentang pencairan PKH itu benar-benar terwujud dan terrealisasi. Walaupun saat ini masih banyak KPM yang mengalami kekecewaan karena ada yang sudah cair, ternyata KKS-nya dilakukan pengecekan itu belum cair. Pastinya ini juga membuat rasa yang tidak mengenakkan bagi para KPM yang belum cair PKH-nya melalui Himbara. Dan pertanyaan bagi para KPM yang mendapatkan PKH-nya melalui PT Pos Indonesia, bagaimana kabarnya? Kapan kami bisa mendapatkan PKH yang melalui PT Pos? Sementara yang melalui Himbara sudah terlihat dan sudah terpantau ada yang dicairkan. Ya, para pemirsa, ada kabar gembira bahwasanya pada hari ini sudah terpantau hal yang dinanti-nanti dan hal yang ditunggu-tunggu oleh para KPM yang pencairan PKH-nya melalui PT Pos Indonesia, begitu juga pencairan BPNT. Ya, untuk lebih jelasnya saya akan menyampaikan kabar gembira tersebut bagi KPM PKH dan juga BPNT yang pencairannya melalui PT Pos Indonesia. Sebelum saya menyampaikan informasinya lebih lengkap, informasinya lebih jelas, dan bukti bahwasanya sudah ada kabar gembira bagi para KPM yang pencairan melalui PT Pos, sekali lagi kepada para pemirsa yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini dan yang belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi berharga lainnya. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip supaya mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham. Pencairan PKH melalui PT Pos Indonesia itu sudah mulai dilakukan oleh Kementerian Sosial semenjak tahun 2022 yang lalu, yaitu pencairan periode tahap 4. Nah, di periode tahap 4 itu pencairan PKH disalurkan melalui PT Pos Indonesia dan hanya sebahagian kecil yang dicairkan melalui Himbara. Begitu juga dengan pencairan BPNT. Ya, para pemirsa, pada tahun 2023 ini efektiflah
2 lembaga penyalur ditunjuk oleh Kementerian Sosial bagi para KPM yang sudah memiliki KKS dan terdaftar aktif sebagai penerima PKH dan juga BPNT itu tetap disalurkan melalui Himbara dan bisa dicek ataupun diambil bantuannya melalui KKS yang dimiliki oleh para KPM itu sendiri. Sedangkan bagi para KPM yang terhitung sebagai penerima baru yang diusulkan oleh pemerintah daerah maupun yang diusulkan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos, artinya itu terhitung sebagai penerima baru dan tidak memiliki KKS. Untuk mempersingkat dan mempercepat penyalurannya itu, Kementerian Sosial menunjuk PT Pos Indonesia sebagai penyalurnya. Karena kalau melalui Himbara itu membutuhkan waktu karena proses buka rekening kolektif dan pencetakan KKS KPM itu dilakukan oleh Himbara Pusat dan sampai ke daerah itu membutuhkan waktu berbulan-bulan atau lebih kurang 60 hari kerja. Nah, untuk mempercepat dan agar bantuan itu bisa segera terrealisasi, Kementerian Sosial mengambil kebijakan bahwasanya itu disalurkan melalui PT Pos Indonesia, karena kalau melalui PT Pos Indonesia cukup Kementerian Sosial menerbitkan SP2D-nya, di SPM-kan dan disurat instruksikan dan dicetaklah oleh PT Pos Indonesia surat pemberitahuan atau surat undangan, dan itu nantinya akan diberikan kepada para keluarga penerima manfaat yang terdaftar untuk mencairkannya ke PT Pos Indonesia. Dan untuk yang pencairan melalui PT Pos Indonesia pada tahun 2023 ini itu sudah dicairkan selama 2 periode, yaitu triwulan 1 dan triwulan 2, baik itu yang PKH dan juga yang BPNT. Ya, para pemirsa, setelah terpantaunya pencairan PKH dan juga BPNT yang melalui Himbara, para KPM yang pencairannya melalui PT Pos Indonesia itu bertanya-tanya bagaimana nasib kami. Apakah kami tetap mendapatkan kembali bantuan PKH dan juga BPNT karena kami tidak memiliki KKS. Karena saat ini hasil dari pengamatan di lapangan, para KPM yang tidak memiliki KKS itu belum yakin seutuhnya bahwasanya mereka sebagai penerima PKH ataupun penerima BPNT. Ya, untuk menjawab rasa penasaran dan menjawab rasa kegundahan para keluarga penerima manfaat, saat ini saya kembali menginformasikan, walaupun tidak memiliki KKS, para KPM tersebut itu memang benar-benar sudah terdaftar sebagai penerima PKH maupun BPNT, tetapi untuk pencairannya itu sendiri dicairkan melalui PT Pos Indonesia. Jadi para KPM yang pada saat sebelumnya itu pencairan melalui PT Pos Indonesia dan tidak memiliki KKS, itu jangan khawatir, jangan ragu, pasti itu tetap akan mendapatkannya jika memang dalam kategori layak dan termasuk golongan yang diperbolehkan sebagai penerima bantuan sosial. Karena saat ini sudah terpantau Kementerian Sosial menghentikan bantuan PKH dan BPNT bagi para KPM yang terindikasi sebagai keluarga pekerja penerima upah atau menerima gaji di atas upah minimum provinsi. Dan hal tersebut sudah terpantau, sudah terlihat di aplikasi Sisenji dengan nonaktifnya DTKS KPM tersebut. Ya, jadi saya sampaikan kembali bahwasanya untuk kategori-kategori tersebut bukan hanya pengurus tetapi juga itu melekat kepada anggota keluarga yang ada di dalam rumah tangga tersebut atau yang ada di dalam KK tersebut. Jadi para KPM yang memiliki anak yang bekerja di perusahaan yang memiliki gaji di atas UMP dan itu terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan atau lebih dikenal sebelumnya yaitu Jamsostek, itulah termasuk kategori-kategori KPM yang saat ini sudah dihentikan bantuan sosialnya PKH, BPNT, termasuk penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau kartu KIS. Nah, hal tersebut sebenarnya adalah menindaklanjuti dari temuan BPK karena kategori-kategori tersebut itu tidak diperbolehkan sebagai penerima bantuan sosial karena dianggap sebagai keluarga yang layak, keluarga yang mampu, dan ada salah satu anggota rumah tangga tersebut yang memiliki gaji atau upah yang bisa menopang kehidupan rumah tangga tersebut atau keluarga tersebut. Ya, para pemirsa, setelah terpantau di aplikasi Sisenji bahwasanya
yang melalui PT Pos Indonesia, baik itu PKH dan juga BPNT. Kalau PKH itu sendiri yaitu periode Juli, Agustus, September atau selama 3 bulan. Begitu juga dengan BPNT, setelah beberapa hari KPM bertanya-tanya menanti-nanti, akhirnya kabar gembira itu menghinggapi para KPM. Kementerian Sosial sudah menginstruksikan kepada PT Pos Indonesia dengan menerbitkan surat perintah membayar, dan akhirnya PT Pos menindaklanjutinya, dan hari ini terbitlah surat pemberitahuan ke KPM untuk nanti digunakan sebagai alat untuk mengambil bantuan PKH dan BPNT-nya. Ya, saat ini untuk surat pemberitahuan tersebut atau surat undangan itu sudah mulai didistribusikan oleh PT Pos Indonesia ke KPM ataupun melalui kelurahan ataupun melalui desa, bahkan juga melalui pendamping. Ya, para KPM yang nantinya mendapatkan surat pemberitahuan tersebut bisa mengambil bantuannya di PT Pos Indonesia sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh PT Pos Indonesia di daerah masing-masing KPM. Ya, bagi para KPM yang sebelumnya itu pencairannya melalui PT Pos Indonesia, untuk sabar menunggu, sabar menanti. Pastinya kalau memang masih dalam kategori layak dan terdaftar, itu akan mendapatkan bantuan sosialnya. Dan para KPM juga bisa melakukan pengecekan melalui website ataupun aplikasi cek bansos jika sudah terdaftar periode PKH-nya, baik itu yang melalui Himbara maupun yang melalui PT Pos Indonesia, yaitu Juli, Agustus, September. Pasti itu akan mendapatkan dan tidak dihapus sebagai penerima bantuan sosial. Tinggal menunggu waktu untuk lebih bersabar dan meningkatkan kesabarannya. Ya, para pemirsa, semoga kabar gembira ini bisa menjawab rasa kegundahan para KPM yang sudah cukup lama menanti akan pencairan bantuan sosial di dalam menopang ataupun membantu kehidupan sehari-hari. Dan saya sampaikan kembali bahwasanya untuk pencairan termin ini yang melalui PT Pos Indonesia, jika KPM belum mendapatkannya, masih ada lagi termin berikutnya. Karena hal tersebut saya lihat melalui aplikasi Sisenji dan juga informasi yang saya dapatkan dari Kementerian Sosial. Ya, para pemirsa, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah pencerahan informasi yang bermanfaat, dan para pemirsa dan para keluarga penerima manfaat bisa nantinya mendapatkan informasi yang utuh, bisa mendapatkan informasi yang tidak simpang siur, dan bisa mendapatkan informasi yang tidak terus-menerus mengecewakan. Dan bagi yang belum mendapatkan kabar baik dan kabar gembira, semoga nantinya di proses yang pada saat ini masih terus berlangsung, itu akhirnya bisa menghinggapi kabar baik tersebut kepada para KPM itu sendiri. Ya, sekali lagi kepada para pemirsa yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini, yang belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya sekali lagi agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi berharga lainnya. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.